Nah, sekarang secara resmi Amerika Serikat bersiap untuk menganeksasi Greenland, meskipun ada keberatan dari orang Eropa. Sebuah rancangan undang-undang tentang aneksasi Greenland dan pemberian status negara bagian telah diajukan ke Kongres Amerika Serikat. Rancangan undang-undang tersebut mencakup lebih dari sekadar mengubah pulau itu menjadi wilayah seperti Puerto Rico atau Guam, melainkan bertujuan memberikan Greenland status negara bagian yang setara dengan Alaska. Perlu ditambahkan, pada saat yang sama, Partai Republik mengajukan rancangan undang-undang ini ke Kongres. Juru bicara Gedung Putih secara resmi menyatakan bahwa Trump ingin membeli Greenland dari orang Eropa. Jika tidak, tentara Amerika Serikat harus merebut pulau itu dengan kekuatan. Donald Trump sendiri menyatakan bahwa bahkan jika perebutan Greenland oleh Amerika menyebabkan runtuhnya NATO, dia siap untuk itu karena katanya dia yang telah menyelamatkan aliansi Atlantik Utara. Namun jika NATO tidak melihat ancaman terhadap Greenland dari Rusia dan Tiongkok, maka dia tidak akan menyesal jika NATO benar-benar runtuh. Namun demikian, para ahli mempertimbangkan opsi lain. Skema untuk mendapatkan Greenland bisa terlihat seperti ini. Greenland mendeklarasikan kemerdekaan dari Denmark dan menandatangani Fakta Asosiasi Bebas dengan Amerika Serikat. Inilah yang akan kita bahas di episode ini. Mari kita lihat dan uraikan bersama dengan jelas. Nama saya Alexei Peci. Mari bahas topik ini bersama, tapi sebelum mulai, saya ingin meminta sesuatu. Jika episode ini menarik dan bermanfaat bagi Anda dapat mendukung kerja saluran YouTube ini dengan donasi atau berlangganan sponsor berbayar melalui tautan dan informasi yang tersedia. Di deskripsi video ini tertulis jelas dukung saluran Alexei Peci. Pilih format yang nyaman untuk Anda. Saya sangat berterima kasih atas dukungan Anda, tapi lakukan setelah episode selesai. Jangan lupa juga berlangganan saluran Telegram saya, Peci News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Anggota Kongres Partai Republik Randy Fine mengajukan rancangan undang-undang ke Kongres Amerika Serikat tentang aneksasi Greenland dan menjadikannya negara bagian. Fine, yang didukung oleh Trump bahkan sebelum dia mendapatkan kursi di Kongres tahun lalu. Dia menyatakan bahwa kepentingan keamanan Amerika Serikat di Arktik membuat aneksasi wilayah ini menjadi sangat penting. Tapi saya langsung jelaskan agar jelas, Randy Fine adalah apa yang disebut sebagai petarung Make America Great Again. Namun hari ini dia menyatakan, kutipan, Greenland bukanlah pos terdepan yang bisa kita abaikan, ini adalah sumber daya penting bagi keamanan nasional. Siapa yang menguasai Greenland menguasai jalur pelayaran Arktik utama dan arsitektur keamanan yang melindungi Amerika Serikat. Amerika tidak bisa membiarkan masa depan ini berada di tangan rezim yang meremehkan nilai-nilai kita dan berusaha melemahkan keamanan kita. Rancangan undang-undang ini memberi wewenang kepada Donald Trump untuk mengambil langkah mengakuisisi Greenland, termasuk negosiasi dengan Denmark. Undang-undang ini juga mengatur bahwa pemerintahan Trump harus melaporkan kepada Kongres tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mempercepat persetujuan Kongres atas kesepakatan ini. Rancangan undang-undang ini mencakup lebih dari sekadar menjadikan pulau tersebut sebagai wilayah seperti Puerto Rico atau Guam. Rancangan undang-undang ini bertujuan memberikan Greenland status negara bagian, sama seperti Alaska, satu-satunya negara bagian yang berbatasan dengan lingkaran Arktik. Argumen utama semua anggota Partai Republik adalah bahwa jika Amerika Serikat tidak mengambil alih Greenland, maka pulau itu akan diambil alih oleh Rusia atau Tiongkok. Nah, di sini Rusia mulai memanaskan ketegangan antara Amerika dan Eropa. Hari ini, pemabuk utama Rusia, Dmytro Medvedev, si pendek ini jadi muncul di depan umum dan menyarankan Trump untuk segera membeli Greenland sebelum pulau itu juga diambil alih oleh Rusia. Dia bilang, katanya bisa saja terjadi referendum tak terduga di sana dan orang-orang Greenland tiba-tiba memilih bergabung dengan Rusia. Nah, katanya kalau begitu semuanya akan selesai. Jadi bagi orang Amerika, ya ini adalah upaya yang jelas untuk menambah perpecahan antara orang Eropa dan Amerika. Tapi tetap saja saya tidak bisa mengabaikan pernyataan dari pemabuk utama Rusia itu. Dan dalam konteks ini, juru bicara Gedung Putih Caroline Leavitt hari ini menyatakan kutipan, Trump ingin Amerika Serikat membeli Greenland, karena jika tidak, Greenland akan dibeli atau bahkan mungkin direbut oleh Tiongkok atau Rusia yang tidak baik untuk Amerika Serikat, Eropa, maupun Greenland itu sendiri. Meskipun begitu, bagaimana Gedung Putih membayangkan skenario di mana orang Eropa bersedia menyerahkan pulau itu kepada orang Rusia? Tidak jelas.
Para pemimpin Eropa tentu saja menentang pernyataan terbaru Trump mengenai rencananya untuk merebut Greenland. Dan Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, memperingatkan bahwa perebutan pulau itu oleh Amerika Serikat akan menandai berakhirnya Aliansi Atlantik Utara. Katanya, itulah yang sebenarnya diinginkan oleh orang-orang Rusia. Dan di sini, Trump sendiri mengutarakan pemikiran yang menarik. Meskipun kata menarik mungkin perlu diberi tanda kutip. Trump dengan tegas menyatakan, kutipannya seperti ini, ketika Trump ditanya, apakah Anda tidak masalah jika hal ini akan mencoreng NATO? Jika NATO secara efektif berhenti ada setelah Anda merebut Greenland. Trump menjawab, kutipannya, saya adalah orang yang menyelamatkan NATO, saya adalah orang yang menaikkan pengeluaran mereka hingga 5% dari produk domestik bruto. Hadeyo paidas sastarahu. Mungkin NATO akan kecewa. Jika saya melakukannya, kita akan menghemat banyak uang. Tapi saya suka NATO, saya hanya mencoba memahami apakah NATO akan bersama kita jika kita membutuhkannya. Saya tidak yakin kita menghabiskan banyak uang untuk NATO. Saya tidak yakin mereka akan bersama kita. Grenlandia tidak ingin dikuasai Rusia atau Tiongkok. Pertahanannya sebenarnya hanya 2 kereta anjing. Tahu tidak seperti apa? 2 kereta anjing. Jika itu mempengaruhi NATO, maka itu akan mempengaruhi NATO, tapi mereka jauh lebih membutuhkan kita daripada kita membutuhkan mereka. Saya akan bilang pada kalian begitu saja. Saya khawatir episode ini harus ditafsirkan bahwa Trump tidak peduli jika NATO berhenti ada akibat tindakan Amerika Serikat di Greenland. Karena menurut logika Trump, orang Amerika sebenarnya tidak membutuhkan NATO. NATO itu dibutuhkan oleh orang Eropa. Jadi biarkan saja Eropa menerima pendudukan Greenland, maka semuanya akan baik-baik saja. Tapi kalau mereka tidak terima, biarkan saja NATO itu bubar. Begitulah logika Trump soal kereta anjing. Memang benar. Ya, memang begitu. Dalam pertahanan Greenland, kereta anjing memang ikut terlibat. Orang Eropa jelas menentang logika Trump ini. Komisaris Pertahanan Uni Eropa Andrius Kubilius menyatakan Uni Eropa memerlukan angkatan bersenjata 100.000 tentara untuk menggantikan pasukan Amerika di Eropa. Faktanya, ini adalah ide yang telah dikemukakan oleh Emmanuel Macron sejak tahun 2017 dan ya, saya tidak akan bosan untuk mengulanginya. Sejak 2017, Emmanuel Macron menyatakan Eropa perlu otonomi strategis termasuk militer. Seharusnya sejak lama sudah dibentuk tentara, pasukan, dan persenjataan sendiri. Agar tidak bergantung pada Amerika, Tiongkok, atau Rusia, masalahnya bukan hanya Greenland, tapi jauh lebih luas. Donald Trump tidak ingin mempertahankan sistem pertahanan NATO saat ini. Hal ini juga ditegaskan oleh Andrius Kubilius, Komisaris Eropa Urusan Pertahanan Uni Eropa. Sedangkan untuk Greenland sendiri, saya seperti sebelumnya yakin bahwa Amerika Serikat tidak akan mengambil jalan aneksasi langsung. Rancangan undang-undang di Kongres itu kemungkinan hanya kampanye promosi. Di sini saya melihat 2 skenario. Yang pertama, Donald Trump akan berhasil membuat Eropa mengucurkan dana besar-besaran untuk pertahanan Greenland demi melindungi pada dasarnya Amerika Serikat. Dan saat itu, Trump bisa kembali mengumumkan kepada rakyat Amerika bahwa dia telah menghemat miliaran dolar mereka. Trump memang menyukai pernyataan ini karena saat ditanya tentang Greenland pun dia tetap menyoroti bahwa Joe Biden telah menghabiskan 350 miliar dolar untuk Ukraina. Dia sendiri tidak mengeluarkan uang dan para pemilih Donald Trump akan menghargai itu. Ngomong-ngomong, orang Eropa kini juga berupaya mewujudkan skenario ini. Mereka siap mengirim pasukan, kapal, dan pesawat demi melindungi Greenland. Asal saja Trump tidak merebut wilayah itu. Bagi Trump, pada dasarnya ini juga kemenangan. Dia bisa menjual kemenangan ini kepada rakyat Amerika dan dia pasti akan menyukainya. Dan skenario kedua adalah referendum tentang kemerdekaan Greenland dengan fakta asosiasi bebas dengan Amerika Serikat setelahnya. Dan Trump sudah menjanjikan uang kepada penduduk Greenland jika mereka memilih dengan benar. Tentang apa ini? Di sini saya akan menjelaskan semuanya sekarang. Bahkan pada awal tahun lalu, Trump sudah memikirkan ide untuk merebut Greenland secara hibrida atau melakukan aneksasi hibrida terhadap Greenland. Greenland secara keseluruhan adalah ambisi yang sangat mendalam dari Donald Trump, bukan sekadar fantasi sesaat. Saat masa jabatan presiden pertamanya, dia sudah pernah menyatakan hal itu. Trump menganggap Greenland sebagai perut Amerika Serikat dan melihat pengaruh Tiongkok serta Rusia yang benar-benar semakin kuat di wilayah ini, ditambah lagi dia melihat peluang nyata untuk membeli pulau tersebut. Donald Trump, jika Anda belum tahu, sangat mengagumi Presiden Amerika Serikat ke-25 William McKinley yang memerintah pada pergantian abad ke-19 dan ke-20.
Justru McKinley lah yang membuat Amerika Serikat mendapatkan kendali atas wilayah seberang laut seperti Puerto Rico dan Hawaii. Dan sekarang Trump punya ide untuk memperluas Amerika Serikat secara drastis. Dia terus-menerus mengatakan bahwa McKinley adalah presiden terbesar yang berhasil menambah wilayah baru dan sekarang Trump memutuskan untuk mewujudkannya. Bahkan awal tahun lalu di Gedung Putih, mereka membahas cara menghindari keterlibatan perang sesungguhnya. Skema untuk mendapatkan Greenland bisa terlihat seperti berikut. Greenland mendeklarasikan kemerdekaan dari Denmark dan menandatangani Fakta Asosiasi Bebas dengan Amerika Serikat. Saat ini, perlu saya catat bahwa Fakta Asosiasi Bebas telah dibuat Amerika dengan 3 negara mikro di lautan, yaitu Mikronesia, Kepulauan Marshall, dan Palau. Apa arti de jure ini? Secara hukum, wilayah-wilayah yang dimaksud dianggap independen dan tetap memiliki pemerintahan sendiri secara internal, namun pertahanan mereka sepenuhnya dikendalikan oleh militer Amerika Serikat. Ekonomi pulau-pulau itu sangat terintegrasi dengan ekonomi Amerika Serikat. Fakta ini diperpanjang tiap 20 tahun terakhir pada 2023 dan berlaku sampai 2043. Wilayah ini tampak merdeka, tapi pertahanannya dipegang Amerika, ekonominya juga bergantung pada Amerika, dan kini Donald Trump bisa mencoba menyuap rakyat Greenland agar memilih merdeka dari Denmark, lalu bergabung di bawah protektorat Amerika Serikat lewat Fakta Asosiasi Bebas. Untungnya bagi Donald Trump, dia tidak perlu menyuap terlalu banyak orang. Jumlah penduduk Greenland secara resmi adalah 57.000 orang, dan baru setelah beberapa waktu, jika skenario ini terjadi, Greenland yang merdeka dan memiliki fakta asosiasi bebas bisa bergabung menjadi bagian dari Amerika Serikat, misalnya sebagai negara bagian ke-51, tidak langsung tapi bertahap. Di sini, saya hanya ingin mengingatkan satu episode sejarah penting. Amerika Serikat membeli Alaska dari Rusia pada tahun 1867 yang lalu. Tapi tahukah Anda bahwa hampir 100 tahun Alaska tidak dianggap sebagai negara bagian Amerika Serikat dan hampir 50 tahun bahkan tidak dianggap sebagai wilayah Amerika Serikat? Alaska baru menjadi negara bagian ke-49 Amerika Serikat pada tahun 1959 dan sebelumnya hanya merupakan wilayah di bawah pemerintahan dan perlindungan Amerika Serikat. Greenland bisa saja mengalami nasib yang persis sama. Dan tahu tidak, saya yakin bahwa setelah beberapa waktu, Mikronesia, Kepulauan Marshall, dan Palau juga akan menjadi negara bagian Amerika Serikat. Saya akhiri dulu di sini teman-teman. Tulis pendapat dan kesimpulan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan like channel ini. Saya ingatkan sekali lagi, jika kalian ingin mendukung kerja channel YouTube ini, kalian bisa melakukannya melalui donasi, lewat link dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri kalian, sampai jumpa semuanya.